Nama beliau adalah Tufail Iskandar Alam. Beliau adalah salah satu tokoh pendiri Pokjar UT di Bacan, Halmahera Selatan pada tahun 1990-an, ketika saat itu Bacan masih berada di bawah UPBJJ UT Ambon. Di awal-awal tahun 90-an itu kehadiran daripada Universitas Terbuka khususnya di Bacan itu diawali oleh satu kegiatan untuk kegiatan tutorial bagi guru-guru, ya itu di tahun 90-an. Namun kita pada saat itu masih koordinasi UT Ambon. Bapak Tufail menceritakan bahwa awal-awal Pokjar UT Bacan berdiri terjadi banyak kendala. Salah satu diantaranya adalah kendala komunikasi antara Pokjar Bacan dengan UPBJJ UT Ambon, di mana saat itu komunikasi masih menggunakan telegram dan telepon biasa, sementara infrastruktur tentang itu masih minim di Bacan, sehingga kadang-kadang itu mengganggu pelaksanaan kegiatan perkuliahan UT di Bacan. Contoh kasus adalah ketika pelaksanaan ujian semester, pengawas datang secara tiba-tiba di Bacan tanpa ada komunikasi yang lancar sebelumnya. Meski demikian, pelaksanaan ujian tetap harus dilaksanakan dan para pengawas tetap dilayani sebaik mungkin. Komunikasi antara Ambon dengan Bacan ini baik melalui telepon yang ada maupun telegram dan sebagainya itu kadang-kadang mengalami kendala karena hubungan dari sana untuk menginformasikan saat-saat pelaksanaan ujian akhir semester itu. Ya, sehingga kami sini kadang-kadang menerima pengawas-pengawas yang dari Ambon itu, UT Ambon secara dadakan. Selain mengalami kendala komunikasi, namun ternyata awal-awal itu juga terjadi kendala mengenai ketersediaan lokasi pelaksanaan ujian, yaitu gedung-gedung sekolah yang belum terlalu layak untuk menjadi lokasi ujian. Dan selain itu juga terjadi kendala mengenai penginapan untuk para pengawas ujian. Jadi pengawas ujian yang datang dari Ambon terpaksa sebagian harus ditempatkan di rumah-rumah warga yang dianggap layak. Nah, semua pengawas-pengawas yang hadir ke sini itu ya kita harus berupaya untuk bagaimana caranya bisa melakukan servis yang baik untuk mereka, baik dalam hal kegiatan ruang belajar di SD-SD yang pada saat itu juga SD-nya tidak memadai, maupun juga dalam hal aktivitas penginapan yang ada di Bacan nih, karena penginapan juga masih terbatas. Sebab itu kadang-kadang ada pengawas yang kita tempatkan di rumah-rumah penduduk yang dianggap layak. Pada awal Pokjar UT Bacan berdiri, jumlah mahasiswa yang ada saat itu sebanyak 30 hingga 40 orang. Mereka adalah para guru sekolah dasar yang melanjutkan studi dengan ijazah SMA atau diploma ke jenjang sarjana. Dan pengurus Pokjar saat itu hanya berkisar 3 orang. Salah satu diantaranya adalah Bapak Tufail Iskandar Alam sendiri dan Bapak Dilon yang merupakan salah seorang pejabat di Bacan saat itu. Pada saat itu mahasiswa yang ada di sini kurang lebih sekitar 30-an sampai 40-an itu. Dan kita ya sangat bersyukur juga waktu Pak Dilon waktu itu mengkoordinir dengan dibantu karena sebagai pejabat dia juga membantu hal-hal teknis yang barangkali yang dibutuhkan di sini. Memasuki tahun 2000-an awal, Pokjar Bacan kemudian berada di bawah Tidore. Dan pada tahun 2003, UPBJJ UT Ternate berdiri dan Pokjar Bacan kemudian beralih di bawah UPBJJ UT Ternate sampai sekarang. Tidore waktu itu yang sana. Sesudahnya itu baru melepas diri dibangun di Ternate. Tapi itu sudah selesai tahun 2000-an lah. Tantangan-tantangan yang dihadapi pada awal-awal melaksanakan tugas sebagai Pokjar Bacan adalah ketika melaksanakan ujian semester, yaitu menyediakan lokasi ujian dan juga menyediakan fasilitas bagi para pengawas, terutama penginapan dan lain sebagainya. Maka kondisi ini diatasi dengan cara bekerja sama dengan pihak pemerintah kecamatan untuk membantu menyediakan fasilitas yang dibutuhkan. Nah, yang paling tertantang bagi kita itu yaitu apa yang kita jalankan di Bacan ini,
terhadap pengawas-pengawas yang datang 2 sampai 4 orang kadang-kadang begitu. Nah, itu yang menjadi beban. Makanya saya koordinasi biasa dengan Pak Camat waktu itu untuk bagaimana caranya kegiatan ujian akhir dan sebagainya itu bisa sukses. Untuk dapat meningkatkan jumlah mahasiswa UT di Bacan, maka selaku Pokjar, pihaknya melakukan koordinasi dengan UPBJJ UT Ternate dan Pemda Kabupaten Halmahera Selatan, sehingga terrealisasi jumlah mahasiswa penerima beasiswa dari APBD Kabupaten Halmahera Selatan. Dan beasiswa tersebut hanya terrealisasi selama beberapa tahun di awal tahun 2003 dan setelah itu berhenti. Sebetulnya itu kita berupaya untuk bermitra juga dengan pemerintah kabupaten. Jadi pada tahun-tahun awal dari pemekaran itu, sekitar tahun 2003 sampai ke atas, ya kita ada sosialisasi dari pihak pengelola yang di Ternate, Maluku Utara punya itu, bagaimana caranya untuk kita bisa adakan sharing pembiayaan. Dalam arti kata bahwa mereka para guru-guru ini bisa kuliah secara gratis yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Nah, itu berjalan pada periode pertama saja. Tapi sesudahnya itu sudah menjadi kendala, tidak lagi diakomodir di dalam anggaran untuk kegiatan ini. Meskipun pemberian beasiswa oleh Pemda Kabupaten Halmahera Selatan untuk para guru-guru berhenti, namun jumlah mahasiswa terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya di Halmahera Selatan. Peningkatan ini terjadi karena jumlah mahasiswa yang mengambil program studi lain makin hari makin meningkat. Dan ini adalah salah satu upaya yang terus dilakukan oleh Pokjar untuk meningkatkan jumlah mahasiswa. Dan waktu itu juga mahasiswa yang ada di sini itu bukan saja guru-guru, tapi sudah campur dengan jurusan-jurusan yang lain yang kemudian dibuka itu di tahun-tahun 2000-an, 2010 ke atas. Mulai ada jurusan-jurusan lain yang sudah mulai berjalan. Dengan sosialisasi yang terus dilakukan oleh pengurus Pokjar, maka jumlah mahasiswa UT di Bacan terus meningkat. Salah satunya berasal dari siswa lulusan SLTA. Para siswa memilih kuliah di UT karena UT merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang ijazahnya dapat dipertanggungjawabkan. Anak-anak tamatan SMA yang sudah nganggur beberapa tahun, setelah disosialisasikan bahwa universitas terbuka ini adalah universitas negeri yang ke-45, salah, sehingga mereka ini berpikir bahwa ini kan masa depan daripada ijazah yang kita terima itu adalah ijazah-ijazah negeri. Sementara kalau kita melanjutkan kegiatan perkuliahan di luar sana, itu kadang-kadang tes di negeri susah dapat, lebih banyak ke swasta. Dan itu membuat mereka percaya diri dan mulai bertambah. Jadi kalau dulu pengawasan ujian akhir dan sebagainya itu mungkin 2 kelas, sekarang sudah bisa melampaui dari itu yang ada itu dengan berbagai jurusan. Menurut beliau, tantangan awal-awal mengelola UT di Bacan yaitu datang dari pengurus. Sejumlah pengurus akhirnya mengundurkan diri karena merasa tidak begitu mendapatkan banyak manfaat ketika mengelola UT. Namun beliau bersama beberapa pengurus lainnya tetap konsisten dengan segala pengorbanan untuk mengelola UT hingga saat ini. Memanage pengelola karena ini mereka merasa bahwa ini ada sumber yang bisa membantu mereka untuk hidup. Ternyata tidak, kita justru menghidupkan itu UT, bukan kita mencari hidup di dalam UT, karena sepanjang sejarah ini mengawali semua ini kita ya harus berkorban. Jadi pengelola-pengelola ini berkorban. Dengan tadinya banyaknya pengelola akhirnya mungkin merasa tidak memberikan sesuatu yang cerah dari sisi finansial, maka mereka mulai mengurungkannya. Tapi kayak kita ini bertekad beberapa orang ini kesempatan untuk bagaimana menimba ilmu juga, memanage hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, sehingga dengan demikian bertahan sampai sekarang. Berkat kegigihan beliau bersama para pengurus Pokjar UT Bacan lainnya, maka jumlah mahasiswa UT di Bacan kini terus meningkat. Saat ini data registrasi menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa UT Bacan sudah berkisar di antara 200 hingga 300 orang. Dan hal ini menjadi suatu kebanggaan karena sudah banyak alumni yang lulus dari UT. Dan mereka saat ini sudah menempati banyak posisi-posisi yang cukup bagus di pemerintahan daerah kabupaten di Halmahera Selatan. Ada mulai muncul alumni-alumni, ya gitu. Setelah alumni-alumni itu muncul,
berkaitan juga dengan pendekatan pemekaran itu, akibatnya mereka ini disesuaikan jasanya itu. Nah, sehingga langsung mendapat posisi-posisi yang lumayan. Nah, itu jadi sebagai acuan. Saya bilang itu sebagai acuan. Terima kasih Bapak Tufail Iskandar Alam atas jasa Bapak bersama teman-teman mendirikan Pokjar UT Bacan. Hingga saat ini masih terus eksis memberikan layanan pendidikan tinggi UT di Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan. Meskipun sudah telah berganti kepengurusan ke Bapak Ahmadi dan Bapak Umar Yahya, namun silaturahmi antar para pengurus Pokjar lama dan baru terus terjalin hingga saat ini jumlah mahasiswa di UT Bacan juga terus meningkat. Semoga ke depan kerjasama ini terus terjalin hingga terus menambah para lulusan di Pokjar Bacan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon berikan dukungan dengan cara subscribe, like, dan juga share, serta tinggalkan pesan pada kolom komentar. Sampai jumpa!